Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, kesempatan, ya. Sehingga pada pagi hari ini Jumat tanggal 22 November 2024 kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti salah satu rangkaian pelatihan yang sementara kami ikuti, yakni pelatihan kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah berkualitas untuk pelaksanaan tahun 2024. Kegiatan ini Bapak Ibu dilaksanakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, ya, KPTK, yaitu salah satu lembaga nasional di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang berkantor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kami akan melaksanakan salah satu aksi nyata pertama, ya, dari dua aksi nyata yang direncanakan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus komite, ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wahid. Kepada Pak Wahid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 13 Luwu, yang terhormat rekan-rekan sejawat yang saya hormati dan saya banggakan pengurus OSIS. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan sekolah yaitu SMK Negeri 13 Luwu tentang rencana perkembangan sekolah kita ini. Sebagai ketua komite, kami sangat mendukung tentang kemajuan dan program-program yang telah direncanakan oleh SMK Negeri 13 Luwu. Semoga apa yang dilaksanakan hari ini bisa kita implementasikan di tahun 2025 dan sekolah kita semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada ketua komite atau yang mewakili beliau. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah aksi nyata pertama, ya, kita laksanakan diskusi dengan warga sekolah dengan fokus yang kami pilih adalah rencana pengembangan kompetensi literasi dan numerasi kita sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah menyamakan persepsi warga sekolah dan pihak terkait tentang literasi dan numerasi. Ya. Ini penting Bapak Ibu, karena diskusi kita perlu kita awali dengan menyatukan persepsi itu, sehingga apa yang akan kita rumuskan nanti di poin 2 terkait dengan program penyusunan perbaikan kompetensi literasi dan numerasi itu bisa sinkron satu sama lain. Ya. Penting kita untuk menyamakan konsep dasarnya, nah, supaya memudahkan kita untuk menyusun program perbaikannya. Kemudian, ya, untuk langkah-langkah diskusi kita pada pagi hari ini, ya, kita awali dengan penyampaian sambutan. Selesai tadi, kemudian sudah pendapat tentang literasi dan numerasi. Kemudian nanti kita akan melihat seperti apa hasil rapor pendidikan kita terkait dengan literasi dan numerasi. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi penyusunan program pengembangan literasi dan numerasi. Dan terakhir kita tetapkan program apa yang akan kita laksanakan untuk memperbaiki literasi dan numerasi kita. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa program yang kita rencanakan pada hari ini selanjutnya akan kita masukkan ke rencana kerja tahunan sekolah di tahun 2025. Agar diskusi kita bisa berjalan dengan baik pada pagi hari ini, kami mohon partisipasi aktif dari Bapak Ibu yang hadir, anak-anak sekalian. Ya, terima kasih juga sudah bergabung, anak-anak dari OSIS. Partisipasi aktif itu dapat kita wujudkan dalam bentuk memberikan sumbangan ide dan saran, ya, selama kegiatan ini berlangsung. Paling tidak kegiatan ini kita bisa laksanakan dalam 60 menit. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai diskusi kita pada hari ini.
dengan bersama-sama menyamakan persepsi kita tentang apa itu literasi dan numerasi. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya, apa yang sudah dipahami selama ini terkait dengan literasi dan numerasi. Kita mau tahu seperti apa dari Bapak Ibu yang sudah dipahami selama ini tentang literasi dan numerasi. Kira apa itu literasi dan numerasi? Mungkin ada satu dua orang yang bisa bersuara. Atau dari OSIS, apa itu literasi dan numerasi? Atau mau googling dulu, mau searching dulu? Oke, silakan Bapak Fahmi, anak muda yang luar biasa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Nah, adapun literasi ini kalau kita artikan adalah bagaimana kita mampu mengamati suatu kondisi dalam artian luas. Literasi itu bisa kita katakan sebagai suatu kegiatan membaca, menulis, bahkan mengamati suatu kondisi lingkungan yang terjadi. Nah, itu adalah bagian daripada literasi. Bagaimana kita mampu menganalisis, melihat situasi, membaca, kemudian menulis dalam apa yang kita maknai dari hal yang kita amati. Oke, sedikit yang saya singgung terkait literasi, mungkin literasi bisa disampaikan teman-teman yang lain. Oke, luar biasa Pak Fahmi. Ya, jadi Pak Fahmi memberikan fokus poinnya, yaitu literasi terkait dengan membaca, menulis, dan mengamati fenomena yang ada di sekitar. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Ayo, mana suaramu? Ya, silakan kalau ada lagi yang mau menambahkan. Sekarang Bapak Ibu, semua yang hadir di sini tuh sedang berliterasi. Ada lagi? Ya, silakan Pak Hajrum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, bahwa dengan adanya literasi bisa memberikan informasi yang bisa menyelesaikan berbagai kondisi, terutama dalam dalam mata pelajaran yang dihadapinya, dengan kehidupan yang dihadapinya, sehingga dengan adanya literasi ini bisa memahami kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, tentunya kita berbagai peran dari kita masing-masing selaku guru. Tentunya dengan literasi ini sebenarnya bisa memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Dan tentunya dengan numerasi juga ini, bahwa ini berkaitan dengan kehidupan, artinya sangat berkaitan keduanya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari bagaimana menganalisis, mengevaluasi, dan bagaimana berpikir kritis sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah yang sekitar kita. Nah, dengan kita memberikan menggiatkan para siswa-siswi kita, itu bisa memecahkan masalah yang dihadapinya hari ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang lain, sebelumnya bergeser ke depan. Satu lagi. Ya, dari ibu-ibu. Ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai numerasi. Adapun numerasi yang saya ketahui yaitu penggunaan konsep matematika untuk menerapkan suatu atau implementasi terhadap pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, baik itu penerapan secara kontekstual maupun non kontekstual yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Terima kasih.
Baik, terima kasih, Pak. Peserta masih ada lagi? Banyak-banyakin saja. Ya. Dari pengurus komite? Ya, tidak apa-apa. Karena literasi itu mencakup semua komponen masyarakat. Penting. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Numerasi adalah implementasi dari program-program yang kita dapatkan dari literasi. Contohnya sumber-sumber kehidupan dalam sebuah masyarakat dipraktekkan dalam lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Mungkin dari 4 pembicara tadi, Bapak Ibu, bisa kita tangkap poin-poin yang ada kesamaannya. Ya. Kira-kira poin apa saja yang ada sama tadi, baik di literasi maupun di numerasi. Kalau yang saya catat, yang pertama itu ada aktivitas membaca, menulis, mengamati, kemudian menganalisis, evaluasi, kemudian menerapkan konsep matematika, dan untuk pemecahan masalah. Ya, itu yang saya tangkap dari sana, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Ya. Kita akan cek Bapak Ibu ya seperti apa sebenarnya literasi dan numerasi itu. Ini yang saya kutip dari situs indonesiana.id. Ya. Literasi itu dari bahasa Latin literatus, dimaknai sebagai orang yang belajar. Ya. Jadi literasi itu bertumpu pada adanya kesadaran belajar. Itu dibangun dari kesadaran belajar seseorang untuk apa? Ya, untuk memahami realitas yang ada dalam kehidupan hingga mampu mentransformasikannya ke dalam perilaku sehari-hari. Ya, ini gambaran umum. Ya. Dari yang di atas, ini kemudian bisa kita maknai bahwa literasi adalah sikap terhadap realitas. Realitas itu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya, itulah literasi. Tetapi sikap kita yang timbul terhadap realitas yang ada itu kan tidak serta-merta. Ya, tidak serta-merta muncul. Pasti itu didahului oleh aktivitas memahami apa kejadiannya, memahami apa penyebabnya, memahami apa saja yang terlibat di sana. Kemudian kita mungkin perlu membaca dari tempat-tempat tertentu, yang mendengarkan dari orang lain. Ya, lalu kita transformasikan, kita ubah data-data awal tadi menjadi sebuah informasi, ya, sehingga memunculkan sikap. Misalnya, untuk kondisi kita di sini, kondisi pembelajaran kita, realitasnya adalah tidak maksimal 100% efektif ya. Ya, itu realitasnya. Seperti apa kita menyikapi realitas tentang proses pembelajaran kita, itu tentu terbangun ya dari informasi data-data awal yang kita dapatkan sebelumnya. Ya, kita melihat kondisinya seperti apa, mungkin tidak ada gurunya atau fasilitas belajarnya yang kurang, ya, atau siswanya yang memang tidak datang, ya. Dan kita juga mendengar dari orang lain, mendengarkan dari siswa mengapa mereka tidak maksimal belajarnya, dengarkan dari guru kenapa tidak maksimal proses pembelajarannya, lalu muncul sikap. Ada informasi lain yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu, ya, tentang literasi. Nah, di sini literasi menunjukkan kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tertulis dan bahkan tidak tertulis atau simbol-simbol tertentu dalam berbagai konteks. Simbolnya itu macam-macam. Ya, nanti kita lihat di informasi lain. Kemudian, literasi tidak hanya berarti kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi. Ya, menafsirkan, menerjemahkan dalam konteks realitas tadi, ya, serta informasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kontekstual, ya, bukan diangan-angan, yang benar-benar terjadi dalam kehidupan realitas, kehidupan kontekstual. Gitu ya.
Nah, ini yang saya kutip dari situs Ruang Guru. Di sini dia ada 3 pendapat, ya, ada 3 definisi tentang literasi yang ditampilkan. Yang pertama dari UNESCO, literasi seperangkat keterampilan yang nyata. Literasi itu kan keterampilan, dan keterampilan itu harus dilatih, harus diasah, harus dibiasakan. Kalau tidak mengikuti proses-proses latihan, pembiasaan, pengasahan, itu tidak bisa terampil. Ya, literasi begitu, terutama dalam membaca dan menulis. Kembali ke dasar tadi, membaca dan menulis itu dasarnya. Kemudian yang kedua, masih memunculkan aktivitas membaca, menulis, ditambahkan berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Ya, sebenarnya itu dalam semua lingkup aktivitas kita, literasi itu penting. Tujuan akhirnya adalah memecahkan masalah. Jadi bukan sekadar dibaca, bukan sekadar ditulis, bukan sekadar dibicarakan, bukan sekadar dihitung, tetapi bagaimana aktivitas yang sebelumnya itu bisa membantu kita untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ingat tadi itu adalah masalah kontekstual, masalah yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, diperluas lagi, literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Ya. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu dalam menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam hidupnya. Pemecahan masalah hidup, ya. Dengan kata lain, sebagai kemampuan dalam membaca kata dan membaca dunia. Membaca fenomena alam. Ya. Membaca kata, apa yang tersurat dalam teks, ya. Mendengarkan dari orang lain, ya, membaca dunia, mendengarkan informasi, mendengarkan berita, ya, itu lebih luas lagi cakupannya menurut Education Development Center. Kita lanjut. Nah, ini menurut Salahuddin. Ini pernah saya posting di Facebook saya tahun 2021. Literasi bukan sekedar membaca aksara, tetapi mencakup segala kemampuan untuk menerima. Ya, menerima itu dari berbagai cara tadi, membaca, mendengar, ya, melihat, menginterpretasi. Kemudian apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita interpretasikan, lalu menyampaikannya kembali. Ya, menyampaikan kembali informasi dari dan ke berbagai sumber kepada siapa saja. Ya, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dibicarakan ulang atau ditulis ulang sehingga orang bisa baca dan bisa dengarkan. Secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, infografis ini macam-macam, apakah dalam bentuk bagan, ya, bentuk sketsa, grafik, diagram, tabel, ya, dalam bentuk video tadi, dalam bentuk gambar bergerak. Ya. Proses perkembangan literasi dapat dilakukan dalam semua level usia, sejak bayi hingga dewasa. Nah, ini dia yang penting, Bapak Ibu. Literasi itu bukan nanti anak-anak yang sudah bisa bicara. Literasi itu mulai dari sejak bayi. Bagaimana seorang ibu memberikan kata-kata kepada anaknya yang masih bayi, meskipun dia tidak paham. Menurut kita dia tidak paham, tetapi dia bisa mendengar. Bagaimana pemilihan kata-kata yang disampaikan oleh pengasuh kepada bayi, itu adalah literasi. Dia sedang proses literasi. Kemampuan menerima, menginterpretasi, dan menyampaikan informasi dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman masa lalu, serta kemampuan berpikir kritis. Bagaimana kita menerima sebuah informasi, bagaimana mengolahnya kembali, dan bagaimana menyampaikannya kembali kepada orang lain, dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan kita di masa lampau. Ini Bapak Ibu terkait dengan reaksi kita terhadap sebuah kejadian. Itu tadi sikapnya. Sikap kita terhadap sebuah realitas itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau. Siswa yang memiliki pengetahuan dasar yang bagus, informasi baik, informasi awal yang banyak, itu pasti beda reaksinya, beda responnya dengan mereka yang kurang informasi awalnya. Literasi dalam pembelajaran tidak semata-mata merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini yang penting Bapak Ibu. Karena selama ini mungkin ada asumsi kalau kita mau mengembangkan literasi, maka tugasnya guru bahasa Indonesia, tugasnya guru bahasa Inggris. Ya, kan ini terkait dengan membaca dan menulis. Ya, padahal tidak. Sesungguhnya semua orang, ya, itu memiliki tugas yang sama untuk mengembangkan literasi siswa. Semua guru. Ya, maka penting, ya, penting bagi kita untuk mengaktifkan anak-anak kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas literasi. Ya, karena dia keterampilan itu tadi,
Literasi itu adalah keterampilan, maka dia perlu dilatih, perlu dibiasakan. Komponen dasarnya adalah membaca dan menulis. Orang tidak bisa menulis kalau tidak biasa membaca. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman, suka menghafal atau meniru-niru ucapan orang. Tentu akan mudah kita hafalkan kalau pernah dibaca daripada hanya mendengarkan dari orang. Dan tentu lebih mudah menulisnya kembali kalau kita pernah membacanya dibanding hanya mendengarkan saja. Perlu dibaca. Ini pengalaman saya, ini mohon maaf ya, ayat kursi itu bisa saya hafal karena dulu SMA saya tulis berulang-ulang. Jadi membaca, menulis, membaca, menulis. Itu komponen dasarnya literasi. Literasi lisan maupun tulisan yang baik dapat dilihat dari keragaman pilihan kata yang digunakan dan kesesuaiannya dengan konteks yang dibicarakan. Jadi bukan asal bicara, bukan asal menulis. Bagaimana menyampaikan kembali, menginformasikan kembali apa yang kita dapatkan, bagaimana memilih kata sehingga orang langsung paham. Ya, tidak perlu putar-putar ke sana kemari. Ya, ternyata yang mau disampaikan hanya 2-3 kata saja, itu intinya. Kemudian kesesuaiannya dengan konteks yang dibicarakan. Ya, tidak asbun. Ya, tidak asal bunyi. Ya. Penanda lain yang menunjukkan perkembangan literasi adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengkomunikasikannya dengan orang lain. Ini tujuan akhirnya. Bisa melakukan penyelesaian masalah. Ya. Penyelesaian masalah dengan mengkomunikasikannya dengan orang lain. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu, kejadian-kejadian bullying yang terjadi di sekolah itu adalah karena anak-anak kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, ya, dan tidak bisa mengkomunikasikan apa idenya, ya. Sehingga biasanya kalau ada masalah itu langsung berteriak, ya, karena dia tidak tahu bagaimana caranya dibilang, bagaimana caranya menyampaikan saya ada masalah begini, saya ada keperluan begini, ya. Sehingga yang muncul itu adalah bagaimana dia langsung disebut dia yang paling benar. Ada 6 literasi dasar yang penting untuk kita latihkan, kita biasakan. Yang pertama adalah literasi baca tulis, ini literasi mendasar, literasi sains, literasi finansial, kemudian literasi digital, kemudian literasi budaya dan kewargaan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kita refleksi lagi. Adakah sesuatu yang baru? Apa hal baru yang Bapak Ibu temukan sampai di tahapan ini? Sudahkah Anda membaca? Ya, sudahkah Anda membaca? Oke, baik. Untuk refreshing, kita belajar tepuk-tepuk dulu, kalau begitu. Ya, tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau tepuk 1 itu tepuk 1 yes, tepuk 2 kali oke. Ya. Yes, oke. Yes, oke. Yes, 1 kali, oke 2 kali. Yes. Oke. Kalau 3 semangat. Yes. Semangat. 4 konsentrasi. 5 siap belajar. Oke, tepuk 1. Yes. Bagus. Tepuk 2. Oke. 3 semangat. 1 4 konsentrasi. Baik, kita lanjut. Masih semangat. Kita lanjut ke numerasi. Ya, numerasi Bapak Ibu adalah salah satu dari 6 literasi dasar ya. Salah satu dari 6 literasi dasar. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa numerasi itu adalah bagian dari literasi. Tapi ada tambahannya. Ya. Kalau tadi itu literasi membaca, menulis aksara ya, membaca gambar, ya, membaca gambar. Nah, kalau di numerasi itu disertakan dengan penggunaan operasi matematika dasar. Ya, sama yang disampaikan oleh Ibu Munasira tadi. Itu ada konsep matematikanya. Ya.
konsep matematika dasar. Kendalanya kita memang sekarang, kalau sudah terkait dengan angka-angka, tak palimpu itu anak-anak. Tak tunduk kepalanya. Dah, bagaimana Nugra? Ya. Mengapa? Karena begitu mendengar kata matematika, langsung bayangkan itu yang susah-susah. Ya. Padahal yang termasuk di dalam itu yang sederhana saja. Misalnya, berapa jarak rumahmu ke sekolah? Biasanya saya kalau 3 kilo itu bisa misalnya 30 menit. Berarti kalau jam sekolah itu mulai 7.15, saya harus berangkat 6.45. Hitungannya begitu, dia melibatkan operasi dasar kan? Nah, ini yang kurang diterapkan di anak-anak kita sekarang. Atau memprediksi kejadian itu juga terkait dengan numerasi. Atau membaca tabel. Kemarin di soal asesmen kan banyak begitu. Di soal asesmen itu dikasih tabel, kemudian ditanya di periode tahun mana ke mana yang paling tinggi kenaikannya misalnya. Ya. Kalau kan ada di gambar itu, ada di gambar, cuma karena tidak bisa menginterpretasi, tidak bisa terjawab. Padahal tidak pakai rumus sih. Ya. Mengapa? Karena sudah terpola. Ketika matematika yang dibicarakan maka dia adalah rumus. Dikasih gambar misalnya, membandingkan gambar mana yang lebih besar, ya, dikasih 2 tempat yang beda ukurannya, mana yang lebih banyak daya tampungnya, ya. Itu numerasi, memprediksi, oh ini yang besar tempatnya tentu lebih banyak yang masuk. Nah numerasi juga ini sama dengan literasi tadi. Numerasi itu bukan tugasnya di guru matematika, tugasnya semua guru mata pelajaran. Ya, tugasnya semua guru mata pelajaran untuk menumbuhkan keterampilan numerasi. Sama kalau di Pak Wahid misalnya, di mata pelajaran produktifnya Pak Wahid, misalnya mengukur pertumbuhan tanaman, mengukur pertumbuhan tanaman. Kalau tidak tahu pakai mistar pasti tidak bisa kerja. Ya, itu numerasi di situ Bapak Ibu, numerasi. Di pelajaran agama, ya mau bagi-bagi warisan, tidak tahu mau bagi-bagi, salah bagi nanti warisannya. Numerasi itu penting sekali. Kalau Ibu Hilda mau timbang coklat, sudah ada timbangnya di rumahnya, kira-kira berapa ini kira. Nah itu kan biasa, mungkin kita pakai pembanding yang lain, toh, dikasih masuk di kandu. Biasanya kalau 1 kandu begini penuh sebegini, toh. Nah, jadi ada nih bekal dasarnya nanti. Kalau tidak begini nanti timbangannya berarti kemungkinan rusak timbangannya atau rusak orangnya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, baik literasi maupun numerasi, tujuan akhirnya adalah untuk membantu memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Itu intinya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi yang terkait dengan kebutuhan tak sehari-hari. Inilah Bapak Ibu yang penting untuk kita latihkan di anak-anak. Ya. Nah, bagaimana bisa kita melakukan ini dalam setiap mata pelajaran kita? Insya Allah nanti kita tindak lanjuti dengan fenomena yang akan saya tunjukkan tentang seperti apa literasi dan numerasi kita di SMK Negeri 13 Luwu untuk tahun 2024. Nanti kita akan rumuskan program apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih gurunya, untuk bisa mengembangkan kompetensi gurunya, supaya bisa diterapkan dalam pembelajaran masing-masing bagaimana penguatan literasi dan numerasi kita di kelas. Untuk semua mata pelajaran, bukan hanya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru matematika, guru IPA, sama Pak Sail. Kalau mengajar olahraga, lempar lembing misalnya, atau tolak peluru, lompat tinggi, kita pakai ukuran mengukur orang. Baik Bapak Ibu, bagaimana tingkat literasi dan numerasi kita? Nah, berdasarkan rapor mutu, rapor pendidikan tahun 2024. Yang rilis di 2024 itu berdasarkan hasil data-data yang terkumpul pada tahun 2023. Kita lihat dulu. Nah ini dia. Silakan kalau ada yang mau mengomentari ini. Apa lagi yang mau interpretasi ini? Oke, baik kita lanjut saja. Kemampuan literasi kita, rapor pendidikan 2024 masih di level sedang. Ya meskipun itu ada kenaikan. Ya kita naik dari tahun 2023, tetapi masih di level sedang. Kemampuan numerasi murid, ya juga itu ada kenaikan, tetapi masih di level sedang. Di rapor pendidikan, numerasi ini yang peningkatannya paling tinggi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak di tahun 2022 sampai 2023. Keberhasilan itu Bapak Ibu
bukan kita bisa lihat dari tingginya nilai, tapi kenaikannya. Kalau misalnya tahun ini sudah dapat 8, tahun berikut dapat 9, peningkatannya hanya 1. Ya, tapi kalau tahun lalu 5, lantas tahun ini menjadi 7, mana yang lebih bagus? Tidak dilihat angka akhirnya, tapi berapa kali lompatannya. Makanya di rapat kita selama ini selalu saya sampaikan, kalau sudah ada perubahannya ke arah positif, ada itu hasilnya belajarnya itu anak-anak. Baik, untuk saya tunjukkan dulu ya rapor pendidikan kita secara lengkap. Dari 8 aspek ini, kita masih kuning di aspek literasi, numerasi, kemudian keselarasan dengan dunia kerja, dan kualitas pembelajaran. Kita lihat lebih khusus untuk ini ya, kemampuan literasi kita. Nah baik Bapak Ibu, kita lihat ini apa maknanya dari kemampuan literasi kita ini. Di level sedang dengan tingkat 51,16%, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimal ya. Nah, apa artinya? Nah, apa masalahnya? Ini yang penting supaya kita bisa menentukan programnya nanti. Akar masalah ini bisa kita lihat yang rendah, yang mempengaruhi capaian literasi. Ini kualitas pembelajaran terkait dengan literasi. Ya, ini yang masih level rendah. Tapi ada yang turun, dia sudah baik tapi turun dari tahun lalu. Ini refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ya, ini sudah baik tapi turun. Kemudian kepemimpinan instruksional ini sudah baik. Jadi ini penting menjadi catatan kita Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran perlu kita tingkatkan terkait dengan literasi, ya, dan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Hal-hal yang penting untuk diperbaiki di sana adalah manajemen kelasnya, seperti apa Bapak Ibu mengatur anak-anak dalam kelas, kemudian dukungan psikologis, ya ini sudah bagus sebenarnya. Yang rendah itu metode pembelajaran. Ya. Kemudian ini apa saja ya? Belajar tentang pembelajaran, penerapan praktik inovatif, refleksi atas praktik mengajar. Ini penting untuk menjadi perhatian kita dalam perbaikannya. Secara lebih rinci bisa kita lihat ada di sini sebenarnya. Misalnya di numerasi, ya. Saran-sarannya itu sudah ada di sini, rekomendasi prioritasnya. Hal-hal yang penting yang disarankan ini ya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Ya, tambah-tambah biasa ini. Ini kegiatannya. Ada link materinya di PMN. Ya, ada linknya di PMN. Ini bisa kita lakukan ke sana. Peningkatan kualitas pembelajaran, kemampuan literasi. Di literasi itu yang agak kurang tadi adalah kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Ya, memang perlu dilatih untuk banyak membaca. Nah, tentu Bapak Ibu untuk bisa mengubah ini, untuk bisa meningkatkan levelnya, perlu intervensi kita sebagai guru di kelas. Apa yang mau dilakukan di kelas? Bagaimana merencanakan pembelajaran kita sehingga teraktivasi ini kompetensi literasi dan numerasinya anak-anak. Ya, di realitas faktanya sekarang literasi dan numerasi kita itu masih di level sedang. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya kedua kemampuan ini, kedua kompetensi ini bisa kita tingkatkan? Ya, literasi dan numerasi. Sebenarnya kalau di rapor pendidikan itu sudah ada rekomendasinya, kayak ini tadi, termasuk kepala sekolah juga. Ini disarankan, ya, untuk literasi kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi. Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi peserta didik. Ya, dan lain-lain seterusnya.
Jadi intinya Bapak Ibu, kita disarankan untuk melakukan pengembangan kompetensi diri dulu di gurunya, ya, di gurunya. Nah, untuk kegiatan mandiri di sini ada linknya di PMM, ya, itu bisa Bapak Ibu lakukan sendiri. Nah, di sisi lain, mungkin kita perlu melakukan aktivitas belajar bersama, ya, aktivitas belajar bersama. Nah, ini yang perlu yang mau kita bicarakan. Ya, apa yang kita mau lakukan? Ya, apa yang mau kita lakukan selain belajar mandiri? Ya, gitu. Nah, silakan Bapak Ibu, mari kita diskusikan. Program apa kira-kira yang mau kita lakukan? Dibenahi dulu, kita benahi dulu pelakunya. Silakan masukkan saran. Salah satunya tadi itu adalah belajar mandiri di PMM. Ya, misalnya satu. Kalau tidak dihapus di PMM. Nah, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Sampaikan saja sarannya, usulannya. Dari siswa, Nugra, Chelsea, mungkin ada apa kira-kira yang bisa dilakukan OSIS sehingga kompetensi literasi dan numerasi kita itu bisa bertambah dengan gambaran tadi. Kegiatan apa kira-kira? Dari komite? Membaca sebelum belajar. Saya kita data dulu. Insya Allah nanti kita masukkan di program 2025 ini. Kombel. Nah, aktivasi kombel ya. Aktivasi komunitas belajar. Pembenahan perpustakaan. Dan perpustakaan. Artinya melengkapi buku-bukunya ya. Ini secara periodik kita tambahkan terus. Jadi kalau tahun lalu anggaran kita untuk perpustakaan itu hanya sekitar 8 juta. Tahun ini sudah sekitar 20 juta untuk penambahan buku. Ya mudah-mudahan tahun depan ya bisa kita tambahkan lagi jenisnya. Yang kegiatan kolektif, bagaimana kalau kita bikin kayak bimbingan teknis atau workshop? Kita datangkan narasumber, ya. Karena biasanya lebih semangat kalau rame-rame begitu ya. Ya, orang eksternal dipanggil. Ya, kita panggil yang benar-benar pegiat di bidang literasi dan numerasi. Workshop atau pelatihan. Ya, workshop nanti atau pendampingan ya. Litnum, literasi dan numerasi. Pojok baca ya. Nah, ini dulu jamin banyak-banyak. Ini fokus ke gurunya nanti ya. Yang lain itu bisa sambil ini juga untuk guru. Kombel juga ya. Nah, ini aktivitas bersama dengan siswa, ini yang lain-lain. Nah, cuma program ini Bapak Ibu harus terukur. Terukur itu ada waktu pelaksanaannya, kapan dimulai, kapan dilaksanakan, dan apa buktinya bahwa dilaksanakan. Itu. Ada indikatornya bahwa memang terlaksana. Misalnya, untuk belajar mandiri melalui PMM. Misalnya ada targetnya, tuntas modul literasi ya. Tuntas modul itu, apakah mau sampai aksi nyata atau bagaimana? Ya, itu targetnya. Tuntas modulnya semua. Ditunjukkan dengan surat keterangan telah mengikuti modul, atau yang paling tinggi itu ada sertifikat aksi nyatanya. Nah, ya. Bisa ya? Kita coba di tahun depan, jangan dulu tahun ini. Dan benar-benar diikuti. Saya dinonton betul full itu videonya, dibaca semua artikelnya. Kemudian penambahan buku perpustakaan, misalnya nanti kita masukkan karena ini yang pakai pembiayaan.
di Arkas. Kita tambahkan lagi koleksi buku yang belum lengkap, terutama buku-buku non-teks. Ya, buku teks kita itu yang terus bertambah, yang buku mata pelajaran, yang non-teks itu yang belum ada kayak novel, biografi, ya buku-buku penunjang lain itu kita belum belum seberapa punya ya. Kemudian workshop atau BIMTEK atau pendampingan literasi dan numerasi. Ya, insya nanti ini bisa kita masukkan untuk pengembangan kompetensi PTK di program tahunan kita tahun depan. Ada dari sekolah atau kan kan ini boleh ya. Boleh. Ya. Konsep ada apa itu mata pelajaran ilmu atau apa bisa dulu Oke ya. karena melihat kondisi kan sangat jauh itu Ya. artinya tidak ada apa tidak apa bacaan itu bisa dimanfaatkan apakah nanti pojok di dalam kelas atau pojok dalam bukan kelas di bawah maksudnya bisa Ya, jadi ini Bapak Ibu, jadi tentu bisa jalan kalau dengan kolaborasi kita yang ada idenya, ada tenaganya, ya. Jadi sekira ini beberapa rencana kegiatan yang bisa kita lakukan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita fokusnya yang merah-merah ini ya, prioritasnya yang merah-merah ini. Untuk gurunya dulu, ya. Kalau mantap gurunya, bisa sambil kita benahi yang lain. Seperti apa hasil belajaran Bapak Ibu di poin 1, 3, dan 5 itu akan kelihatan bagaimana mengelola pembelajaran di kelas. Ya, bagaimana menyusun RPP-nya ya, yang mengaktifasi kegiatan literasi dan numerasi di kelas. Ya. Yang paling ini Bapak Ibu memang penting, ini yang saya ingatkan kemarin di rapat persiapan penilaian akhir semester, ya kita bikin soal yang memacu anak-anak memang untuk memanfaatkan kompetensi literasi dan numerasinya. Bukan semata hafalannya saja. Dikasih gambar, dia bisa menginterpretasi dari situ, bisa mengambil kesimpulan dari situ, ya dan bisa menentukan tindakan apa yang akan dilakukan, misalnya. Ya. Karena ini yang mau dilatih anak-anak kita sekarang, apa namanya? Karena literasi dan numerasinya rendah, tidak bisa nakali itu anunya, nakali masalahnya. Langsung buntu. Kalau dapat masalah, ini disuruh buang sampah, sudah mina pungut sampahnya, bertanya lagi, dibuang di mana Pak sampahnya? Ya, ini tantangan kita jadi guru di zaman sekarang. Banyak guru itu dengan fenomena-fenomena yang terjadi, karena banyak guru yang dipidanakan, tidak mau juga melakukan hal-hal yang bagaimana. Akhirnya yang terjadi itu adalah pembiaran. Ya, ini juga tidak bagus untuk diikuti ya. Ya. Kita tugasnya mendidik, mengajar, tetap harus siap menghadapi risiko yang ada yang sepanjang kita masih berada di jalur yang tidak menyimpang. Insya Allah ke depan juga Bapak Ibu, misalnya kalau kita laksanakan workshop atau BIMTEK ini akan kita selipkan materi-materi yang terkait dengan penumbuhan pembelajaran sosial dan emosional dan materi-materi yang terkait dengan itu. Jadi saya kembalikan sekali lagi untuk kegiatan kita. Ini ya, ada 6 yang kita rencanakan. Insya Allah kita masukkan juga ke rencana kerja tahunan di tahun 2025 dengan pembiayaan sesuai dengan porsi yang ada. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kalau masih ada saran-saran, silakan Bapak Ibu disampaikan. Ya, sudah hampir setengah 12 juga. Gimana? Tuntas sampai di sini? Tidak ada nih. Di belakang, gimana OSIS? Kalau ada usul-usulnya terkait dengan ini tadi 2 hal, literasi dan numerasi, disampaikan saja. Supaya teman-temannya mau membaca, supaya teman-temannya mau aktif pembelajaran begitu, apa yang kira-kira yang bisa dilakukan. Mungkin perlu ada skema literasi, kompetisi pidato, kompetisi menulis, kompetisi majalah dinding, masing-masing pasang di kelasnya. Ya, sebagai pendukung tarik pojok baca. Jadi ada konten positif di sekolah, diupload, ada kegiatanmu, itu diupload. Itu bisa ya.
Bisa saja seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita bertepuk-tepuk lagi. Ya. Oke. 1, 2, 3, 5 kan tadi sudah ya. Silakan kalau mau dibagi di tempat lain tidak dilarang. Ini ada yang satu lagi, tepuk. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Wow, wow, keren. Wow. Wow, wow, keren. Ha. Wow. Wow, wow, keren. Ha. Oke. 1, 2, 3. Wow. Wow, wow, keren. Wow, 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 keren. Wow, 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 keren. Wow, wow, keren. Ha, wow, 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 keren. Ha. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi pada kegiatan ini. Terima kasih juga kepada perwakilan OSIS. Ya, insya Allah kegiatan-kegiatan serupa akan terus kita lakukan untuk menumbuhkan budaya literasi dan numerasi di sekolah ini. Insya Allah kegiatan ini menjadi amalan yang baik bagi kita dan mudah-mudahan bisa menjadi nilai tambah bagi kegiatan pelatihan yang sementara saya ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.